Dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, kita diajarkan untuk selalu terlebih dahulu menyamakan penyebut dari setiap elemen operasi. Misalkan untuk operasi 1/3 ditambah 1/2 ini, kita samakan dulu penyebutnya dengan kelipatan yang sama. Kapan kelipatan 3 ini sama dengan kelipatan 2? Nilai apa yang dia merupakan kelipatan 3 dan di saat yang sama dia juga merupakan kelipatan 2. Misalkan untuk kasus ini, nilai tersebut adalah nilai 6. 6 ini bisa didapat dengan cara mengalihkan 3 dengan 2, dan bisa juga didapat dengan cara mengalihkan 2 dengan 3. Selanjutnya 3 ini karena dia dikalikan 2 untuk mendapatkan nilai 6, maka agar nilai perbandingan yang baru ini sama dengan nilai dari perbandingan yang lama, jika si 3 dikalikan dengan 2, maka bilangan di atasnya 1 juga harus dikali dengan 2, menghasilkan 2. Begitu juga untuk 1/2. Karena 2 sudah dikali dengan 3 agar mendapatkan nilai 6, maka 1 bilangan di atasnya juga harus dikali dengan 3. Hal yang sama berlaku untuk operasi ini. 10 adalah sebuah nilai di mana kelipatan 5 bertemu dengan kelipatan 10. Untuk mendapatkan nilai 10, 5 dikali dengan 2, dan 10 dikali dengan 1. Nah, alasan kenapa dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan ini kita harus menyamakan nilai penyebut terlebih dahulu bisa dijelaskan dengan perumpamaan sebagai berikut. Misalkan kita punya sebuah lingkaran yang dibagi 3 sama besar untuk mewakili bilangan 1/3. Maka dari 3 bagian dalam lingkaran ini, 1/3 sama dengan 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar pada lingkaran. Kemudian untuk mewakili 1/2, kita akan buat lingkaran lagi yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1/2 berarti salah satu bagian yang diarsir. Nah, sekarang jika kita mau menjumlahkan bagian-bagian ini, kita sulit untuk melakukannya secara intuitif. Karena misalkan kita mau menambahkan si 1/2 ini ke lingkaran 1/3 ini. Hasilnya adalah kita menjadi bingung kan ya, bagaimana cara menempatkan 1/2 ini pada lingkaran yang dibagi 3 sama besar. Begitu juga misalkan kita mau membawa 1/3 bagian ke lingkaran yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Kita sulit untuk mengira-ngira berapa total bagian 1/3 ini kalau dijumlahkan ke lingkaran yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Oleh karena masalah ini, maka solusinya adalah kita harus membuat lingkaran baru yang bagian-bagiannya bisa merepresentasikan setiap bagian dari 1/2 dan 1/3. Lingkaran tersebut adalah lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Maka dari itu kita membuat sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Sekarang 1/2 muat jika ditaruh dalam lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian sama besar ini. Begitu juga dengan 1/3 bagian, dia juga muat jika ditaruh di dalam lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian sama besar ini. Kita tahu bahwa si 1/2 ini, kalau ditempatkan ke dalam lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian sama besar ini, dia akan setara dengan 3 bagian. Kemudian untuk 1/3, kita tahu bahwa 1/3 bagian ini dia setara dengan 2 bagian dari lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian sama besar ini. Maka dari itu sekarang penjumlahan 1/3 dengan 1/2 bisa kita lihat hasilnya pada lingkaran hasil ini menjadi 2/6 ditambah 3 bagian per 6. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 per total semua bagian, yakni 6 bagian. Hal yang sama berlaku jika kita ingin melakukan pengurangan. Misalkan kita mau mengurangkan 1/2 dengan 1/3. Pada lingkaran yang sudah dibagi menjadi 6 bagian sama besar ini, kita tahu bahwa 1/2 sudah diwakili oleh 3/6. Ini adalah ilustrasi untuk mewakili perbandingan 1/2. Maka jika dia dikurangkan dengan 1/3, itu sama dengan kita mengurangkan besar bagian ini dari lingkaran yang sudah dibagi 6 ini. Maka hasil 1/2 dikurangi 1/3 akan menghasilkan nilai 1/6.
Itulah alasan kenapa kita selalu menyamakan penyebut saat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan